Sebetulnya sejarah wayang ini, kalau ini duduk Habib Shalih Al-Jufri akan mengerti betul tentang sejarah wayang ya. Tapi selayang pandang, saya juga pernah mendengar dari beberapa orang yang pernah menerangkan tentang masalah sejarah wayang. Jadi asal muasal wayang itu kan dari kata wayang itu kan orang sebetulnya. Jadi bentuk orang yang dibonekahkan, dijadikan semacam kayak bentuk patung begitu, karena dia bentuknya adalah semacam seperti orang. Ada wayang ini, ada wayang ini. Lalu kemudian oleh para wali songo, karena ini adalah media dakwah, lalu oleh para wali songo, wayang yang bentuknya adalah kata orang Jawa namanya tengul. Wayang tengul itu wayang golek. Itu digepengkan oleh para wali songo, sehingga kalau namanya bentuknya gepeng kan kemudian dia tidak bisa hidup. Nah, karena ini sebagai media dakwah, hingga akhirnya kemudian wayang itu dijadikan sebagai sarana untuk membawa orang ke dalam Islam. Seperti misalnya wayang itu ada 4 Punokawan, ada 4, ada Semar, ada Petro. Punokawan ini apa tuh? Punokawan ini kalau kata orang Jawa ya. Punokawan ini semacam kayak istilahnya wayang. Ya, ada kawan-kawannya wayang. Kawan-kawan wayang dalam arti kata steeringnya, lakonnya wayang ini ada 4 yang sering banyak diketahui oleh masyarakat secara umum. Ada Semar, ada Petro, ada Bagong, ada Gareng. Itu pernah Habib Abu Bakar Muhdhar, Allah yarham ya, pamannya aminya Al Habib Hasan ini. Semar itu fasyambir bitta'ah. Petro itu adalah apa? Fatrukil ma'asi. Ya, Bagong itu boh, dan Gareng itu adalah nala qarina. Karena bahasa Arab ini kemudian di-Indonesiakan, dijawakan oleh Sunan Kalijogo kalau tidak salah, atau Sunan Giri, saya kurang tahu, dibahasakan dengan bahasa Jawa dengan bentuk fasyammir bita'ah menjadi Semar. Artinya fasyammir bita'ah artinya adalah sing-singkan lenganmu, kuatkan jiwa dan ragamu, semangatkan kau punya hati untuk berbuat taat. Syamir bita'ah. Maka dibayangkan, dibentukkan bentuk wayang tadi itu seperti Semar, yang bentuknya adalah orangnya, ya, bentuk wayangnya adalah gendut. Perutnya, dan kemudian dia bungkuk. Nah, itu menandakan orang yang suka ruku, sujud, nahan lapar, suka puasa, dan sering menasihati orang. Syamir bita'ah, dia nggak tanggung-tanggung kalau berbuat taat. Taatnya kepada Allah dan mengajak orang lain untuk berbuat taat. Fatrukil ma'asi, kemudian menjadi Petro. Nah, maka digambarkan wayang itu dengan bentuk hidungnya panjang. Fatrukil ma'asi, tinggalkanlah kemaksiatan, tunggang langgang. Tinggalkanlah kemaksiatan secara tunggang langgang. Maka gambarnya wayang tersebut apa? Hidungnya panjang, kan kakinya jangkung. Artinya setiap kali dia mencium bau kemaksiatan dia akan lari. Nah, fatrukil ma'asi dan lain sebagainya. Nala garina, itu semua bentuk daripada wayang, ya. Punokawan lah. Wayang ini sebetulnya, dalang ini bagus, baik, selama itu untuk sarana dakwah. Adapun yang ada saat ini adalah yang dilakukan oleh mereka itu sampai meninggalkan kewajibannya dia, bahkan sampai kemudian menjadi sarana kemaksiatan yang ada di dalamnya. Seperti misalnya dengan cara mencaci orang, dengan cara yang tidak baik, atau dengan omongan-omongan yang kurang pantas, atau barangkali mungkin yang disebutkan di dalam sana adalah kebohongan-kebohongan atau hal-hal yang rusuh. Ya, belum lagi nanti kemudian yang melihat adalah campur laki perempuan. Nah, saya kira mungkin bentuk sarana ini harus dirubah, karena ini adalah bentuk yang sudah dibangun oleh para wali songo untuk sarana dakwah sebetulnya. Seperti sekaten, itu sarana dakwah. Sekaten itu diambil dari syahadatain. Jadi sekaten gitu ya. Gapuro diambil dari kata ghafura. Jadi gapura. Alun-alun, kenapa masjid jami itu selalu ada dekat di alun-alun? Karena orang ketika akan masuk ke Islam itu ke masjid pelan-pelan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Artinya semua ada falsafahnya di dalam Islam ini. Saya kira mungkin untuk profesi seorang dalang untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, kalau dia dengan cara yang salah, dia tentunya dengan istighfar, taubat kepada Allah Ta'ala, dan rubahlah bentuk sarana yang sudah dilakukan tadi itu menjadi sarana dakwah. Ajak orang untuk sholat tapi dengan cara gambar wayang. Bagaimana caranya orang nasihat? Caranya orang untuk sholat, untuk gemar ibadah kepada Allah, untuk tidak berjudi, ya, untuk tidak berbohong, bakti sama kedua orang tuanya. Saya kira mungkin hal-hal semacam ini dengan sarana dakwah lewat wayang insya Allah lebih menyentuh.